寸进。 Halo semuanya, selamat datang di FRMB4 Movie. Semoga rezeki kalian ditambahkan agar kalian bisa membeli paket internet untuk menonton channel kami. Sebelum menonton film ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya ya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Kali ini, kami akan membawakan alur cerita film yang berjudul Apotheosis. Apotheosis atau nama Cinanya Bai Lian Cheng Shen merupakan serial anime atau donghua 3D yang rilis pada tahun 2022. Serial ini diadaptasi dari web novel dengan judul yang sama, karya Gift of Liberation. Selain diadaptasi menjadi animasi, Apotheosis juga sebelumnya telah diadaptasi menjadi manhwa atau komik pada tahun 2015. Film ini menceritakan seorang pemuda atau MC kita yang bernama Lao Zeng. Dia adalah mantan tuan muda dari klan Luo. Ia ditangkap dan dipenjara serta harus rela menjadi seorang budak karena ayahnya yang bernama Lao Xiao dituduh telah berkhianat oleh Luo Bingxuan. Dia adalah pamannya sendiri. Kemudian dia membunuh ayahnya dengan alasan telah berkhianat dan layak untuk dihukum. Dan semua pengikutnya ditangkap lalu dipenjara dan dijadikan budak. Sedangkan Luoyan, adik dari Lao Zeng, dipenjara di tempat yang terpisah. Kemudian dia bermimpi tentang ayahnya dan melihatnya sedang dibunuh oleh pamannya. Lalu ayahnya berkata kepada Lao Zeng, "Kamu dan adikmu harus terus hidup." Melihat ayahnya terbunuh, dia berniat untuk membalaskan dendam dengan cara membunuh pamannya serta menyelamatkan dan membebaskan adiknya. Bagaimana kisah perjuangan MC kita Lao Zeng untuk membalaskan dendamnya serta menyelamatkan adiknya? Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita saksikan. Semoga kalian terhibur. Kita masuk ke episode 3 ya sob. Di aula utama milik klan Luo, terlihat Luo Bingxuan sedang memberikan obat ilahi milik klan Luo, yaitu pil penciptaan langit dan bumi kepada Lao Chengyun. Setelah menerima pil tersebut, Lao Chengyun berterima kasih dan bertanya, "Apakah paman kedua perlu aku untuk melakukan sesuatu?" Luo Bingxuan pun menjelaskan, menurut mata-matanya, Lao Xiao pernah memberikan latihan misterius kepada Lao Zeng. Jadi dia menyuruh Lao Chengyun untuk membunuh Lao Zeng dan mengambil latihan misterius tersebut untuk diberikan kepadanya. Lalu, di penjara bawah tanah, terlihat bawahan dari Lao Chengyun yang akan menyerang Lao Zeng. Terlihat Lao Zeng sedang tertidur, namun di alam bawah sadarnya, dia sedang berkultivasi. Di saat bawahan Lao Chengyun maju untuk menyerang Lao Zeng, secara bersamaan, kultivasinya meningkat ke tahap puncak ranah penyempurnaan tulang, hingga membuat mereka semua yang menyerang Lao Zeng pun terpental. Kemudian Lao Zeng bertanya, "Siapa yang mengirim kalian?" Lalu mereka langsung menyerang Lao Zeng tanpa menjawab pertanyaannya. Melihat hal itu, Lao Zeng pun membantai mereka semua. Kemudian terdengar suara Lao Chengyun dari atas yang menanyakan kabarnya, lalu ia muncul di hadapan Lao Zeng dan memukulnya hingga ia pun terjatuh. Melihat hal itu, Lao Chengyun cukup terkesan karena Lao Zeng masih bisa berdiri setelah dia memerintahkan bawahannya untuk membunuhnya, dan berkata bahwa yang dikatakan paman kedua itu benar, kalau selama ini Lao Zeng telah berlatih semacam latihan misterius. Hal itu membuat Lao Chengyun berubah pikiran dan berniat untuk tidak memberikan latihan misterius tersebut ke pamannya, melainkan akan ia gunakan sendiri. Di alam bawah sadarnya, Lao Zeng merasakan ada arus hangat di dadanya di tempat ia terkena serangan. Setelah Lao Zeng terbangun, Lao Chengyun bertanya tentang metode latihan misterius, agar ia mau memberikan latihan misterius itu padanya. Namun Lao Zeng malah menantang Lao Chengyun untuk mengambil latihan misterius tersebut jika ia mampu.
Mendengar perkataan itu, Lau Chengyun pun marah, lalu menyerangnya dengan jurus tapak 1 inci ribuan bayangan penghancur ruang. Serangan tersebut membuat Lau Zheng mendapatkan kekuatan lebih, hingga ranah kultivasinya meningkat dengan seketika. Lu Chengyun kembali mengancam dan menanyakan latihan misterius tersebut. Lalu Lau Zheng mengatakan bahwa Lau Chengyun masih sama ketika ia masih kecil, dan selalu menginginkan sesuatu yang lebih bagus. Sungguh kekanak-kanakan ya. Mendengar itu, ia pun marah dan menyerang Lau Zheng dengan pukulan cahaya berwarna hijau. Namun serangan tersebut tidak menimbulkan efek apapun kepada Luo Zheng. Lalu Luo Zheng menyerangnya dan melemparnya. Pertempuran sengit terjadi di antara mereka hingga Lau Chengyun terkena pukulan tapak 1 inci, yang pada akhirnya mereka saling terkena pukulan satu sama lain. Melihat Lau Zheng terluka, Lau Chengyun tertawa dan mengatakan bahwa Lau Zheng tidak mungkin selamat karena ia terkena pukulan tapak 1 inci tingkat 6 miliknya. Setelah mengatakan itu, Lau Chengyun juga terluka parah karena ia juga terkena pukulan dari Lau Zheng, dan pukulannya 1 tingkat lebih tinggi dari teknik miliknya, yaitu teknik pukulan tapak 1 inci tingkat 7. Ketika Lau Zheng ingin mengakhiri hidup Lau Chengyun, sejenak ia teringat masa kecil tentang mereka berdua, hingga dia pun tak tega untuk membunuh Lau Chengyun dan pergi meninggalkannya. Setelah itu Lau Zheng pergi ke ruangan penjara utama untuk membebaskan Luo Yusu dan semua bawahannya, hingga diketahui oleh para penjaga. Luo Zheng menyerang para penjaga yang datang dengan jurus badai amarah dengan tujuan mengalihkan perhatian para penjaga, agar bawahan yang ia lepaskan bisa kabur lewat terowongan rahasia. Akhirnya ia berhasil mengalahkan semua para penjaga. Tak lama dari itu terdengar ada suara memanggilnya dan mengatakan, "Sepertinya kau ingin dicap sebagai pengkhianat juga." Ternyata dia adalah pamannya Luo Bingxuan. Melihat itu seketika Lau Zheng pun marah. Oke, kita lanjut lagi ke episode 4 ya sob. Melihat kehadiran Luo Bingxuan, amarah Lau Zheng seketika memuncak. Dengan kuat ia menghentakkan kakinya ke tanah dan membuat semua tubuh para penjaga terangkat ke udara, yang dimanfaatkannya agar bisa mendekati untuk menyerangnya. Sayangnya serangan Lau Zheng cukup mudah ditahan oleh Luo Bingxuan. Kemudian menyerang balik Luo Zheng dengan puluhan pedang. Lau Zheng pun kaget karena kultivasi pamannya sudah mencapai tahap inet setengah langkah. Sementara itu, tidak jauh dari pertarungan Luo Bingxuan dan Luo Zheng, terlihat Xileng akan sampai menuju mereka berdua. Kemudian Luo Bingxuan menyerang Lau Zheng dengan puluhan pedang secara bertubi-tubi. Walaupun Lau Zheng sudah menghindar, namun salah satu pedangnya menembus tubuh Lau Zheng. Karena perbedaan kekuatan, Lau Zheng tak mampu menyerap energi dari pedang tersebut. Setelah berpikir sejenak, Lau Zheng memutuskan untuk menjaga jarak, dan hal itu tidak dibiarkan oleh Luo Bingxuan, dan kembali menyerang Lau Zheng dengan teknik bunga jahat lahap hati. Terlihat puluhan tangan berwarna merah mengejar dan menghancurkan atap rumah yang dilalui Luo Zheng. Dan akhirnya puluhan tangan tersebut berhasil menangkap tubuh Lau Zheng. Ternyata jurus yang digunakan pamannya adalah jurus teknik dari ras iblis, dan dari sini kita tahu bahwa pamannya bersekongkol dengan ras iblis, dan kemudian meminta Lau Zheng untuk menyerahkan latihan misterius miliknya. Tak lama dari itu, terdengar suara tertawa yang membuat panik Luo Bingxuan, dan muncul Xileng yang berniat untuk menangkap dan membawa Lau Zheng. Di situ Xileng mengatakan bahwa dia telah membantu Luo Bingxuan untuk meracuni Lau Xiao sampai mati, dan meminta imbalan yaitu Lau Zheng yang telah ditangkap sebagai bayarannya. Mendengar itu, tentu saja Luo Bingxuan tidak setuju dan menyerangnya dengan teknik pedang parpel mistik. Namun serangan tersebut hanya membentur tungku yang dikendarai oleh Xileng. Lalu Xileng melemparkan puluhan bom dari tungkunya yang berbentuk bola kecil ke arah Luo Bingxuan. Terlihat bom tersebut meledak dan menimbulkan kabut asap tebal yang menyelimuti area di sekitarnya. Dan ternyata serangan tersebut hanya pengalian saja, agar Xileng berhasil membawa Lau Zheng pergi. Sangat cerdik ya sob. Melihat hal itu, Luo Bingxuan kesal dan sangat marah.
Lalu scene berganti ke kediaman Xileng. Sejenak terdengar suara Luoyan memanggil Luojeng, hingga membuatnya perlahan terbangun dari pingsannya. Ia terkejut karena tubuhnya saat ini telah terikat oleh rantai dan berada di atas sebuah tungku. Kemudian muncullah Xileng. Dengan suara tertawanya, ia mengatakan akan segera melakukan proses ritual pembuatan senjatanya. Luojeng teringat percakapan antara Lo Bingsuan dan Xileng ketika ia sedang tertangkap tangan merah milik pamannya dan mengatakan, "Jadi kau Xileng yang telah bersekongkol dengan Lo Bingsuan untuk membunuh ayahku." Namun hanya diabaikan olehnya dan mengatakan bahwa dia akhirnya berhasil mengumpulkan semua bahannya. Mendengar itu, Luojeng pun kaget. Lalu tungku terbuka dan terlihatlah sebuah pedang dengan corak berwarna hijau di dalamnya. Dan pedang tersebut bernama Aye. Dengan sangat senang, Xileng mengatakan bahwa dia pasti bisa membuatmu menjadi senjata spiritual tertinggi. Luojeng bertanya kembali, "Lin Luo tidak melakukan kesalahan apapun padamu. Mengapa kau membunuh ayahku?" Xileng menjelaskan bahwa dia melakukan hal itu karena Luo Bingsuan berjanji akan memberikan keuntungan untuknya. Semua yang aku lakukan hanyalah meracik racunnya. Luo Bingsuan berjanji akan memberikan tumbal yang bagus untuk senjata yang akan dibuatnya. Karena itulah Xileng mau memberi Luo Bingsuan racun untuk melemahkan kultivasi milik ayah Luozeng. Tapi ternyata tumbal yang dikirim Luo Bingsuan hanyalah gelandangan yang tidak berguna. Dan sekarang dia sudah menemukan bahan sempurna, yaitu tubuh Luozeng. Xileng menggunakan tubuh manusia hidup sebagai bahan penyempurnaan untuk membuat senjatanya. Setelah itu Xileng pun langsung memulai proses ritualnya. Terlihat energi kekuatan Luozeng terserap ke dalam tungku, yang kemudian energi tersebut dialirkan ke sebuah pedang yang bernama Aye. Efek dari ritual tersebut menimbulkan sambaran petir ke setiap penjuru goa, dan Xileng mendapatkan serangan balik dari ritual tersebut. Lalu dia terpental oleh sambaran petir berwarna merah. Tak ingin ritualnya gagal, ia mengambil sebuah pil berwarna hijau kemudian menelannya. Seketika kekuatannya meningkat. Ritual pun dilanjutkan sampai selesai, hingga terlihat perlahan Luojeng menjadi batu, kena kutuk seperti malin kundang. Tak lama dari itu, Xileng terpental dan keluar aura berwarna hijau dari tungku, yang membuat sekitar tungku meledak. Lalu keluar pedang dari atas tungku yang muncul di depan Xileng. Seketika dia berhalusinasi, melihat pedang itu berubah menjadi istrinya yang bernama Aye, sedang menggendong anaknya. Melihat hal itu, ia merasa sedih. Nama pedang tersebut ternyata terinspirasi dari nama istrinya ya sob. Kemudian scene beralih lagi. Terlihat Luojeng sedang terjatuh di dalam lautan kesadarannya dan menuju sebuah tungku yang dimana di bawah tungku tersebut ada seekor naga yang sangat besar yang bernama Azure. Kemudian ia sedang membuka matanya. Sampai di sini dulu ya sob. Jangan lupa untuk menonton episode berikutnya di channel kami. Jika penyampaian dalam setiap video yang kami buat kurang berkenan di hati kalian semua, kami dari keluarga besar FRMB4 Movie mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kami hanya manusia biasa dan kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Berikan dukungan kalian dengan cara mensubscribe dan menonton video kami ya sob, agar kami tetap semangat dalam membuat konten video berikutnya. Kami juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada kalian semua yang telah mensupport dan menonton video kami. Sampai jumpa kembali. Hehehe.